Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Marah keluarganya dilecehkan, warga Wosi Manokwari blokade jalan. Gubernur Papua Lukas NMB kembali diperiksa dokter asal Singapura. Antisipasi perang antar 2 kelompok di Kuamki Narama, polisi bongkar tenda 2 kelompok. Warga di Jalan Wosi, Manokwari, Papua Barat memblokade serta membakar ban di tengah jalan. Sekelompok warga ini merupakan keluarga korban pelecehan seksual yang meminta pelaku diadili dan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Sementara pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Manokwari. Akibat blokade jalan ini, arus lalu lintas di sepanjang Trikora Wosi menjadi macet. Bupati Manokwari dan polisi akhirnya turun tangan dan berunding dengan warga sehingga blokade akhirnya bisa dibuka. Akan diundang bersama-sama kepala suku dengan kepala suku untuk duduk berbicara sama-sama untuk penyelesaian terkait permasalahan yang menjadi sumber daripada kemalangan hari ini. Mereka halang ini kenapa? Karena ketidakpuasan atas dari korban tidak ada yang berempati kepada dari pelaku tidak ada yang berempati kepada korban. Kepala suku Ayamaru meminta polisi transparan dalam menyelidiki kasus ini serta menghukum pelaku seberat-beratnya karena perbuatan pelaku keterlaluan dan tidak pernah meminta maaf ke keluarga. Mereka sudah agak rasa toleransi karena yang pertama lingkungan yang mereka tinggal. Akhirnya mereka mendiamkan itu selama 3 hari supaya minta lagi yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Ternyata dia tidak bertanggung jawab. Akhirnya sampai dia orang bawa ke rumah sakit. Dan untuk supaya mempercepat ini prosesnya harus diselesaikan, mereka ambil langkah seperti ini. Langkah turun ke jalan untuk ya, turun ke bawah. Orang sudah bakar ini reaksi dan mereka minta Pak Bupati harus turun sebagai keluarga dan juga sebagai pemerintah daerah karena ini juga keamanan. Sampai saat ini tidak ada anarkis ya buat tidak ada yang anarkis. Hanya palang jalan. Tidak ada yang fisik yang lain-lain juga sudah tidak ada. Karena kami kepala suku sudah turun, sudah bicara, itu sudah kita sudah. Artinya ini respon kekecewaan dari keluarga. Ya, itu kekecewaan dari masyarakat, itu makanya mereka melakukan kegiatan ini hanya untuk. Kasus pencabulan tersebut menimpa bocah SD di Manokwari. Pelaku tidak lain adalah pamannya sendiri yang berusia 20 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. 54 warga yang mengaku korban penipuan dengan pihak pengembang perumahan mengamuk dan marah di kantor Polres Merauke ketika polisi berusaha melakukan mediasi. Warga mencaci maki pihak pengembang yang dianggap telah menipu hingga warga menderita kerugian miliaran rupiah. Warga mengaku sudah memberikan uang panjar bervariasi, mulai dari 60 hingga 200 juta rupiah. Namun rumah yang dijanjikan tidak kunjung dibangun. Para calon pembeli ini akhirnya kesal dan meminta uang mereka kembali. Warga makin marah ketika mendengar pihak pengembang akan mengembalikan uang secara bertahap sesuai dengan aturan yang dibuat pengembang. Pembatalan serta pengambilan dana secara manajemen dan aturan perusahaan. Adapun proses Salah satu warga, Mutiara, mengatakan sejak tahun lalu telah menyerahkan uang ke pihak pengembang lebih dari 200 juta. Namun hingga kini, rumah yang diimpikan tidak pernah ada. Sekitar 200 lebih, hampir 250. Nah, sudah berapa banyak itu? Sudah berapa lama uangnya yang diserahkan sudah berapa? Dari lama? tahun 2021 sampai sekarang. Nah, pada waktu menyerahkan duit itu, ibu udah tanya-tanya gimana gitu? Tanya, iya untuk DP rumah. DP rumah. Nah, terus ibu udah dijanjikan di sini letaknya di mana katanya? Sudah, pertama di awal itu dikasih
nomor rumahnya nomor 1 sama nomor 8. Habis itu dipindahkan lagi ke belakang nomor 57 sama 63. Tapi sampai sekarang bangunannya belum terdiri. Korban PT Elora. PT apa? PT Elora. Elora ya. Ya, PT Elora Abadi Papua. Ya, kami di sini sebagai korban, kami sudah melakukan transaksi. Yang pertama, kita melakukan fee booking sebesar 5 juta itu di bulan Juni 2021. Kemudian kita bayar DP sebesar 100 juta itu di bulan Desember tahun 2021. Sesuai dengan perjanjian jual beli, kami melakukan transaksi untuk angsuran pertama sebesar Rp36.225.000 itu tepatnya di tanggal 30 Mei 2022. Nah sekarang total yang sudah diserahkan berapa duitnya? Rp141.225.000. Nah unitnya udah pernah dilihat belum? Sama sekali belum ada, belum nampak sama sekali. Rumah yang dijual bervariasi, untuk tipe 36 dijual seharga Rp200 juta. Namun perusahaan pengembang hingga kini belum juga membangun perumahan tersebut. Polres Merauke berjanji bila tidak ada niat baik dari pengembang untuk mengembalikan uang panjar, maka kasus ini akan dilanjutkan ke ranah hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim medis dari Singapura Senin kemarin memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Koya, distrik Moratami. Tim yang terdiri dari 3 dokter ahli dan 1 perawat tersebut berasal dari Rumah Sakit Mount Elizabeth. Petrus Balapationa mengatakan pemeriksaan medis terhadap Lukas NMB diawali dengan pengambilan sampel darah, penyuntikan, serta pemberian obat. Hasil pemeriksaan ini menurut Petrus akan dilaporkan atau didiskusikan dengan tim dokter yang ada di Singapura. Pemeriksaan berlangsung kira-kira 2,5 jam. Yang mereka lakukan cukup lengkap. Diawali dengan pemeriksaan pengambilan darah dan terakhir dengan suntikan. Kemudian diberikan obat. Hasilnya memang menurut keterangan Bapak Dr. Tony akan dikomunikasikan dengan tim dokter Singapura karena hasilnya dari pemeriksaan ini akan dilakukan melalui via Zoom untuk langkah-langkah ke depan seperti apa. Tapi kondisi Bapak Lukas juga masih tetap seperti semula, yaitu masih sakit. Jadi intinya tadi ada 3 dokter dan 1 perawat melakukan pemeriksaan kurang lebih 2,5 jam di kediaman Bapak Lukas. Ya, dan ada tindakan penyuntikan yang menurut dokter obat atau apalah, karena kami hanya menyaksikan saja. Lukas NMB sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun Wamendagri John Wempi Wetipo menegaskan status Lukas NMB masih tetap sebagai Gubernur Papua yang sah, karena Kementerian Dalam Negeri tidak mau mencampuri persoalan hukum yang kini dihadapi Lukas. Dengan sekarang yang ada, beliau punya kewenangan untuk bisa lakukan apa saja sepanjang belum ditindaklanjuti, kan begitu ya. Jadi kita juga harus jaga keseimbangan ya toh, supaya tidak boleh ada gejolak, proses penyelenggaraan pemerintahan di Papua bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ini kan bukan ranahnya Kemendagri, ini kan ranahnya penegak hukum. Kita tidak ada urusan, kita hanya fokus untuk bagaimana pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pemerintahan ini tidak boleh mandek hanya karena para pejabat tidak melaksanakan tugas dengan baik. Kan itu saja yang kita kawal gitu. Ya, supaya tidak boleh terhenti gitu ya. Begitu, supaya rakyat yang datang itu kan bisa terlayani dengan baik gitu. Jangan sampai hanya karena desakan terus kemudian mereka tidak lakukan pelayanan publik dengan baik, rakyat merasa terabaikan, kan begitu. Supaya tidak boleh opini yang negatif muncul. Ini yang kita jaga keseimbangan supaya Kemendagri bisa memastikan untuk penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih baik. KPK kesulitan membawa Lukas NMB ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Lukas mengaku sakit sehingga sulit berjalan dan berbicara. KPK berencana memeriksa kesehatan Lukas di kediamannya di kota Jayapura. Namun Gubernur Papua ini lebih mempercayai tim medis asal Singapura. Audi Rampengan melaporkan dari Jayapura, Papua.
Tim SAR akhirnya menutup operasi pencarian terhadap seorang ABK kapal penangkap ikan bernama Sutrisno yang terjatuh dan hilang di lautan Kokonau, Kabupaten Mimika. Sesuai dengan prosedur tetap Basarnas, bila selama sepekan korban tidak ditemukan, tim SAR harus menghentikan pencarian. Tim SAR bersama nelayan sudah berusaha keras mencari korban, bahkan dengan memperluas areal pencarian hingga 130 nautical mil, namun hingga hari ke-7, korban tidak juga ditemukan. Hari ke-7 dan operasi SAR dinyatakan selesai dan operasi SAR akan diusulkan untuk ditutup. Untuk hasil pencarian hari ini nihil, kemudian total area yang di-cover adalah kurang lebih sekitar 130-an nautical mile square. Dan area pencarian dibagi menjadi 2 sektor, yaitu sektor yang pertama oleh RIB Basarnas sampai ke sepanjang pesisir pantai Kokonau, kemudian sektor kedua di-cover oleh kapal KM Agung Berkah Bahari 03. Untuk pencarian sendiri kami sudah melaksanakan e-broadcast ke seluruh kapal-kapal yang melintas, juga di sepanjang pesisir pantai dari Muara Pemako sampai ke Kokonau sudah kami menyampaikan kepada para nelayan jika menemukan tanda-tanda korban ditemukan, maka operasi SAR akan segera dibuka kembali untuk mengevakuasi jika korban ditemukan. Walaupun pencarian dihentikan, tim SAR akan terus memantau perkembangan dan informasi. Jika korban ditemukan nelayan, maka tim akan dikerahkan kembali untuk melakukan evakuasi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dampak kenaikan harga BBM menyebabkan usaha perahu penyeberangan di Kampung Kumbe, Merauke, terancam bangkrut. Perahu yang beroperasi kini hanya tersisa 4 saja, padahal sebelumnya ada 24 perahu yang melayani penumpang. Betul, mantap. Sebagian besar pemilik perahu memilih menghentikan operasi karena tidak kuat menanggung biaya BBM yang semakin mahal. Padahal layanan penyeberangan ini sangat vital bagi warga Kampung Kumbe yang ingin pergi ke kota Merauke. Warga yang akan ke Kampung Kumbe biasanya menumpang dengan perahu penyeberangan ini dengan tarif Rp5.000 sekali jalan. Anselmus, salah satu warga Kumbe yang masih mencoba bertahan bersama 3 rekannya, mengaku setiap hari harus mengisi 20 liter Pertalite untuk operasional perahu dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Dengan penghasilan Rp2 juta per hari, menurut Anselmus tidak cukup karena harus dibagi dengan pemilik perahu serta 3 rekannya. Ini BBM naik ini kampung harga tarif ini ada naik atau gimana? Kita kasih naik. Naik berapa? Naik 5.000. Tadinya berapa? Tadinya 25, sekarang 30. Sekarang 30. Kalau itu untuk yang pakai motor? Iya. Kalau yang tidak pakai motor? Masih normal seperti biasa. Berapa? 5.000 per orang. 5.000 per orang. Ada sertinus, kalau satu hari itu kamu biasa tarik berapa kali? Bolak-balik gini? Tergantung keramaian. Berapa? Biasanya berapa rata-rata berapa kali? Minimal 20 lah. 20 kali ya? Itu kalau 20 kali itu kamu biasa dapat uang berapa? 2 juta kisaran. 2 juta ya? Itu kamu bagi berapa? Sistem belabamu Pak kalau di sini. Oh, belabamu bagi gimana? Bagi dua. Oh, bagi 2 sama? Pemilik belang. Pemilik belang ya? Oh gitu. Kamu habiskan BBM satu hari bisa berapa liter? 20 sampai 30 liter. Itu apa? Solar? Bensin. Bensin ya? Kamu dapat BBM dapat? Bagus? Dapat. Di mana Pak? Di sini kan ada penjual. Oh, tidak susah ya? Ya. Di sini ada berapa belang yang kerja begini? Kalau satu hari begini 2. 2 saja ya? Setelah BBM naik ini sepi kah atau bagaimana? Ya, berpengaruh sepi Pak. Penyeberangan di Sungai Kumbe ini memang bukanlah satu-satunya jalan menuju kota Merauke. Warga masih bisa bepergian ke Merauke lewat darat dengan jarak sekitar selama 2 jam. Sementara dengan penyeberangan hanya 1 jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi akhirnya membongkar tenda adat yang dibangun 2 kelompok warga di distrik Kuamkina Rama, Kabupaten Mimika. Kedua kelompok warga ini membangun tenda untuk berunding pembayaran denda perang terhadap 27 orang yang meninggal di kedua belah pihak saat perang adat beberapa waktu lalu. Selama 1 bulan mereka berunding namun belum membuahkan hasil sehingga aparat kepolisian terpaksa membongkar 5 tenda adat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Polisi menurunkan 200 personel, termasuk anggota TNI. Proses pembongkaran berjalan aman dan lancar dengan bantuan tambahan dari tokoh adat serta warga Kabupaten Puncak dan Duga. Dua suku di distrik Kuam Kinarama ini sebelumnya terlibat perang adat beberapa tahun yang lalu. 27 orang dilaporkan meninggal dunia. Kedua suku sepakat berdamai, namun mereka harus berunding untuk membayar denda atas korban yang tewas. Namun sudah 1 bulan perundingan tidak membuahkan hasil karena uang denda belum terkumpul. Polisi menganjurkan perundingan dilakukan tahun depan hingga uang denda terkumpul. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pasca penarikan obat sirop yang diduga menjadi penyebab kerusakan ginjal anak, keuntungan penjualan obat di apotek berkurang hampir 50%. Pemilik salah satu apotek di Jalan Parakomando mengatakan pengunjung jauh berkurang semenjak mencuat kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Apotek memang terlihat sepi, padahal setiap hari banyak pembeli yang datang, apalagi letak apotek berada di tengah kota Merauke. Pasca penarikan obat sirop yang diduga menjadi penyebab kerusakan ginjal pada anak, diakui pemilik apotek telah menggerus keuntungan hampir 50%. Pastinya ada penurunan sih. Iya. Penurunannya sampai berapa persen itu? Kurang lebih 30-40%. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena obat-obatan yang ditarik dari peredaran itu adalah obat-obatan yang logonya hijau dan biru, bebas dan bebas terbatas. Gitu. Nah, kalau pasca penarikan itu masih ada toh ibu-ibu yang mencari obat seperti itu? Masih ada, cuma kita belum bisa kasih keluar sebelum ada peraturan aman dari Badan POM. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ngotot gitu, ada biasanya sifat memaksanya untuk bisa dibeli gitu ada? Kita cuma bisa sarankan untuk obat-obatan yang bebas dan bebas terbatas. Selain itu kita nggak bisa kasih. Hingga saat ini peredaran obat untuk anak jenis sirop masih belum diizinkan di seluruh apotek. Warga disarankan menggunakan obat tablet atau kapsul atau minta petunjuk dokter untuk jenis obat yang akan digunakan. Apotek tidak akan melayani pembeli bila tanpa ada resep dokter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kasus COVID-19 kembali merebak di Merauke. Di RSUD Merauke, 5 pasien yang sedang dirawat terdeteksi COVID-19 dan 2 warga yang hendak berobat juga terpapar COVID-19. Sehingga jumlah keseluruhan yang terpapar COVID-19 di RSUD Merauke saat ini 7 orang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, RSUD Merauke harus menerapkan protap pemeriksaan COVID-19 untuk setiap pasien yang akan dirawat di rumah sakit. Seperti saya sampaikan, kan mereka datang berobat di rumah sakit, kemudian prosedurnya harus tes, kemudian ditemukan, ya begitu sudah. Memang ada komorbid orang itu, dok? Ada komorbid? Bukan aja komorbid, kan semua standar SOP di rumah sakit untuk pasien yang mau rawat inap kan semua pasti di screening, dites, itulah. Dari tes itu ternyata ditemukan ada yang komorbid. Jadi semuanya itu dari berapa orang itu memang dalam keadaan sakit, ada pasien inap ya? Iya, ada yang ibu melahirkan, ada yang kan gitu. Semuanya itu kan sudah prosedur rutin, itu biasa. Oh gitu. Saya pikir dari perjalanan apa tidak ada? Tidak. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat tidak panik dengan kemunculan 7 pasien COVID-19 di RSUD Merauke. Kendati kasus kematian akibat COVID-19 cenderung menurun, pandemi atau virus COVID-19 belum sepenuhnya lenyap. Maka dari itu Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua batalion yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan Papua New Guinea akhirnya kembali ke satuan asal di Kodim 1, Sumatera Utara. Kasdam dan Danrem 172 melepas ratusan prajurit tersebut di Pelabuhan Pelindo, Jayapura. Mereka bertolak menggunakan kapal perang 593. Satgas pengamanan ini menoreh prestasi selama bertugas 9 bulan di perbatasan, yakni antara lain menemukan ladang ganja seluas 5 hektar, serta berhasil menyita senjata api ilegal.
Namun selama bertugas di perbatasan, ada satu prajurit yang gugur karena sakit. Harapan saya untuk yang 126 mereka bisa kembali mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan di Kodamnya, ya kan? Dan dia recovery, mungkin mereka akan cuti bagi gelombang. Dan saya juga titip kepada Danjurnya karena di sana daerah rawan juga, rawan narkoba di sana. Ya. Karena saya dulu pernah jadi inspektur di Kodam 1. Di sana memang angka kriminalitas TNI berat, banyak. Makanya jangan sampai. Ya. Mereka rata-rata kalau tidak perkelahian, backing, istiqomah. Tapi kita berusaha untuk meredam. Ratusan prajurit ini bersujud syukur karena bisa kembali pulang ke kampung halaman dan bisa bertemu kembali dengan sanak keluarga. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Ratusan pemuda Senin kemarin menghadiri pertemuan akbar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Pertemuan digelar di Pantai Holtekam Jayapura dan dihadiri seluruh organisasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa di 3 kabupaten yaitu Kerom, Kota, dan Kabupaten Jayapura. Pertemuan akbar ini diinisiasi Danrem 172 Brigjen Jo Sembiring untuk menyatukan pemuda di Papua sehingga terus melakukan kegiatan positif demi kemajuan tanah Papua. Danrem Jo Sembiring mengatakan para pemuda di Papua harus bersatu dan tidak boleh terpengaruh hasutan atau ajakan kelompok radikal seperti KKB atau kelompok aliran agama tertentu. Oke, kita kumpulkan mereka, kita buat mereka blending di sini. Ya, dari paguyuban, pemuda Papua, semua suku yang ada, beda agama semua, kita blending, kita juga buat kegiatan games yang ada. Kemudian kita juga sudah membuat grup. Di grup itu semua ada aparat-aparat penegak hukum dan perwakilan pemuda. Jadi tidak hanya orang tua yang kumpul, kami jangkau pemuda saat ini. Nah, kenapa pemuda? Karena mereka bisa menyatu. Mereka lahir semua di Papua. Lebih banyak mereka lahir di Papua ini. Jadi mereka juga orang tua mereka lahir di Papua. Tetapi jangan sampai ada jarak. Yang selama ini bilang ada kelompok Nusantara, ada kelompok suku Papua, tidak ada lagi. Kita mau semua anti blending bersatu. Setelah ini mereka akan menunjukkan silaturahmi. Kita siap memfasilitasi ya dari BIN, dari Polres, dari Polda, dari Korem, Kodim sendiri, Kodam. Yang pasti kegiatan positif yang lakukan mereka kami tetap mengupayakan agar mereka nanti terlibat bersama-sama. Ini yang kami coba upayakan kegiatan-kegiatan ke depan. Acara ini diisi dengan ikrar Papua Damai yang dibacakan Max Ohe selaku tokoh pemuda Papua. Pertemuan juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya sepakat menjaga tanah Papua agar tetap damai dan harus dimulai dari para pemuda. Pertemuan ini diakhiri dengan doa bersama yang dibawakan oleh 5 perwakilan tokoh agama. Sementara itu di Merauke, ratusan pemuda di 2 distrik terpencil, distrik Kurik dan distrik Malin, melaksanakan apel pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-94. Acara diikuti anak sekolah dasar hingga pemuda desa dan Karang Taruna. Saya bangga karena selalu apel bisa diadakan di distrik Malin seperti ini ya. Saya bangga bermula dari titik nol ibu kota Merauke. Kami mengajak seluruh elemen bangsa. Pertama distrik Kurik, yang kedua distrik Malin. Acara Sumpah Pemuda di ke-98 ini, terima kasih banyak sekali antusias masyarakat untuk mendukung pelaksanaan ini. Peserta adalah terdiri dari beberapa sekolah yang ada di Kurik dan di distrik Malin, dan juga beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang semua di distrik ini sudah terlibat secara langsung. Kami putra dan putri Indonesia. Dalam acara ini bertindak sebagai inspektur upacara asisten 3 Setda Merauke, Jeremias Ndike, yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Rian Tonai dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.